Studio kan mas tadi. Selain handap sini, dia mendekat. Sami. Mau dimulai ya bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di Bahas Aja Dulu di podcast ini. Tidak soal seminggu mas katanya. Ya, son. Oke. Selamat datang lagi di podcast Bahas Aja Dulu sing kemarin baru tak upload, mungkin baru 3 hari, dan ini akan menjadi uploadan selanjutnya. Tapi sebelumnya selamat beraktivitas, selamat berbahagia, selamat beristirahat bagi yang harus istirahat, selamat apapun itu bagi kalian yang sedang membutuhkan apapun itu. Jumpa lagi dengan saya Hanis, Sandi, saya Fian. Oke, kembali ke pembahasan podcast Bahas Aja Dulu. Teman, kali ini saya akan menambah satu konsep yang besok mungkin akan menjadi tagline aku, dan kayak podcast hebat yang berkonsep terus menjadi tagline lah. Semoga yuk mesti pertamanya kayak gitu tuh, itu sampai kayak gitu. Signature. Oke. Sebelum kita mulai episode podcast pada episode kali ini, mari kita berusaha untuk bukan hanya hadir dalam segi fisik saja. Semoga kita bisa hadir secara fisik, hadir secara pikiran, dan hadir secara hati. Kita di sini memang hadir semuanya, tidak hanya fisiknya, tapi pikiran dan hatinya juga hadir. Mari kita letakkan handphone dulu. Mari kita rasakan kita bernafas. Mungkin ada beberapa banyak orang antara kita atau di luar sana yang mungkin lupa bahwa dia itu sedang bernafas. Mari kita sadari dulu bahwa kita ini sedang bernafas. Oksigennya masih gratis dari Tuhan. Mari letakkan handphone, rasakan bahwa kita bernafas. Dan mari kita bersyukur untuk setiap hari. Oke. Kita lanjut di pembahasan tema yang malah pada episode kali ini Mas Sandi mengangkat sebuah tema, dan ini tema yang cukup relate dalam kehidupan sehari-hari kita ya Mas. Dan juga bagus banget untuk kita bawa di meja podcast. Coba kita bahas, kita bedah. Oke. Alon-alon. Oke, kita diskusi bersama ya Mas ya. Dengan pengalaman kita yang kemarin, sekarang yang mulai tumbuh. Mari kita diskusi bersama dengan besok para viewers mungkin akan ikut mendiskusikan di kolom komentar atau mengasih ide untuk sebuah tema. Silakan. Malam hari ini tema podcastnya Mas Andi adalah rumah. Titik 2, komunikasi dan kerja sama. Rumah. Oke. What's the meaning of rumah? House or home? Rumah, house or home? House itu definisi untuk bangunan. Kalau home itu definisi untuk rumah. Oke. What's the meaning of Kayaknya lo yo. apa itu? Aspun bayar sih. Karena memang kita kan bukan praktisi German English tuh. Oke. What's the meaning of home atau rumah? Paparan dulu dong mungkin Mas untuk apa sih Mas Andi kok ngangkat rumah ini? Maksudnya paparannya rumah itu apa sih untuk Mas Andi? Point of view apa yang mau dibahas Mas dari Mas Andi? ya. Contohnya ya Mas. Oke. Ketika saya ke rumah temen gitu. Rumah apa Mas? Kalau bisa bahas rumah ini sebelum contoh mungkin. Bagi jalan rumah adalah definisi rumah tadi ya. Definisi rumah. Menurut saya tuh rumah tuh tempat untuk pulang dan istirahat Mas. Serta saling
melengkapi, Hmm. berirama gitu Mas. Oke, tapi memang harus sih. Sebenarnya rumah kan seperti itu, Mas. Sebenarnya rumah. Tapi kita hidup di era yang penuh dengan sekarang kita hidup dengan era yang penuh dengan konektivitas. Banyak konektivitas untuk kita berhubungan dalam keluarga atau orang rumah yang penuh dengan konektivitas, tapi malah mungkin tapi malah kurang terjadinya komunikasi malah dalam sebuah rumah itu. Jadi rumah itu ada beberapa hal yang kurang seperti esensinya, pernyataannya kurang pengertian atau fungsinya kurang seperti rumah pada zaman dahulu. Karena ini sih Mas, oke sing ketika dalam rumah dia sibuk dengan dunia-dunia yang di luar melalui handphone dan jarang menjadikan sebuah komunikasi. Makanya pengertian sebuah rumah secara esensinya menjadi kurang sih, atau mungkin hampir hilang esensi dari rumah itu. Jadi ini Mas Andi mengangkat tema rumah itu untuk membahas kembali bahwa esensi dari sebuah rumah berarti ya Mas ya. Bahwa tempat pulang beneran gitu. Tempat pulang ya benar-benar untuk meletakkan untuk kita tidak membicarakan hal yang di luar, kita tidak membicarakan pekerjaan, kita keluar dari zona pembelajaran kampus. Di rumah memang benar-benar kita fun, kita meletakkan semuanya, kita tempat ternyaman kita berarti ya, kembali ke esensi rumah. What's the meaning of home? Sama sih. Kalau Mas Sandi tadi dari sisi tempat untuk pulang ya sama. Tapi kalau mau kita gali lebih dalam ya. Rumah itu soal bangunannya atau soal orang yang di dalamnya. Maksudnya apakah rumah itu cuma sebuah bangunan? Maksudnya saya punya rumah, ya udah tempat saya pulang itu di rumah itu. Atau saya itu mesti orangnya. Misal saya dimanapun tempatnya, asal itu bersama dengan orang-orang yang saya cintai, itu bisa disebut rumah. Maksudnya seperti itu. Ini lebih dalam lagi dan ini lebih ke akan menjadi pembahasan yang sangat indah. Mungkin paparan rumah mungkin dari Mas Andi mungkin lebih masuk bahwa rumah adalah sebuah bangunan dan menjadi tempatnya pulang, tapi dalam esensi yang lebih jelas dan diperdalam lagi oleh Mas Fian barusan bahwa rumah tidak hanya sekedar sebuah bangunan atau tempat atau objek berarti ya Mas. Bisa rumah itu adalah subjek berarti. Bisa. Jadi ketika dia bersama dengan orang-orang yang dia cintai, itu adalah rumah, berarti dia pulang rumah. Nah, apakah keluarga itu bagian dari orang-orang yang Anda cintai untuk sekarang ini? Dan itu adalah bagian dari rumah bagi jenengan masing-masing. Iya jelas itu. Kalau menurut saya ya jelas. Tidak bisa dipungkiri kalau keluarga itu bagian dari saya, bagian yang membentuk saya. Itu. Mesti kalau untuk definisi rumah yang tadi ya bisa masuk, masih bisa masuk. Walaupun ada yang kita perluas lagi, misal keluarga itu kan ada beberapa jenis lah. Keluarga yang dari lahir, maksudnya satu DNA ya, atau keluarga itu bisa kita misal kedekatan kita dengan teman atau orang lain yang belum ada kaitannya DNA tapi secara rasa kita bisa dekat. Kalau menurut saya bisa disebut saudara juga. Jadi keluarga pun banyak terbentuk dari beberapa sub berarti ya. Keluarga satu DNA, keluarga sefrekuensi pemikiran, keluarga sevibrasi perasaan, mungkin keluarga sebagai di teman-teman kerja. Jadi ada beberapa banyak keluarga yang dipaparkan dan kita akan
memperkecil dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa keluarga dalam konteks esensi dari Mas Andi dan Mas Pian berarti. Oke. Contoh Mas Andi, mungkin ada beberapa studi kasus mungkin yang menggambarkan itu adalah sebuah rumah, dan pentingnya bagi teman-teman, bagi saya dan teman-teman yang di luar untuk mungkin belajar bersama atau diskusi bersama untuk kembali ke esensi rumah. Ketika saya main atau berkunjung di rumah teman, kebanyakan itu seluruh keluarganya itu keluar buat salaman, menyambut, dan senyum. Selang 30 menit biasanya si bapak atau nenek temenku kan buatin makan, suruh makan dulu. Baru setelah itu biasanya kami ngopi bersama. Menurutku itu rumah, Mas. Oke, dia menyebabkan satu kenyamanan dengan sebuah penerimaan di keluarga tersebut, dengan sebuah penerimaan, dengan sebuah pertanyaan tanpa basa-basi pertanyaan atau sebuah kata atau pertanyaan yang membebankan. Cukup mereka menerima. Itu menjadi sebuah disambut dan diterima. Berarti kan masuk yang tadi, kalau rumah itu bukan sekedar bangunan tapi orang-orang yang di dalamnya. Lebih ke esensinya berarti ya Mas. Oke. Tapi bisa nggak Mas? Maksudnya satu rumah kita memang dari rumah keluarga DNA, dan itu bangunan rumah bisa menjadi tempat kita pulang beneran, menjadi sebuah rumah. Bisa, jelas bisa. Berarti saya perdalam lagi ya Mas ya. Berarti menurut saya rumah adalah satu sinkronitas antara kondisi hati saya sendiri dengan pikiran dan dengan pelaksanaan atau passion. Oh iya sih. Ya berarti itu dikupas lebih dalam lagi sih. Oke, berarti terjadinya menjadi esensi rumah atau tidak berarti tergantung menurut saya tergantung atas diri saya sendiri. Ketika mungkin karena memang sekarang memang terjadinya seperti ini sih Mas. Rumah menjadi sebuah esensinya menjadi sebuah sekedar dalam bangunan. Dan itu sangat mesti yang riskan. Soalnya gini loh Mas, soalnya kalau kita ya nggak apa-apa sih kita berhenti di misal untuk kita baru berhenti di rumah itu sekedar bangunan ya nggak apa-apa. Cuma kan di situ ada kemungkinan kita perbandingan dengan rumah yang lain, kalau misalnya kalau kita ambil dari bangunan saja loh ya. Makanya itu. Jadi juga nanti definisi rumahnya jadi beda-beda lagi nih kalau kita perbandingan dengan orang-orang lain. Kecenderungan kita kan kalau perbandingan itu yang ke atas bukan ke bawah. Kalau lebih lagi repot lagi nanti. Mesti ini akan menjadi sebuah diskusi yang penggiringan kita untuk rumahmu itu, yang rumah keluargamu itu kan bisa menjadi rumah tempatmu pulang, asalkan kamu selesaikan rumahmu dulu yang dalam hati, sinkronitas antara hati, pikiran dan tindakanmu. Jangan sampai rumah itu menjadi berpindah-pindah dan menjadi sebuah perbandingan gitu. Karena memang peradaban saat ini Mas, maksudnya terjadilah di diskusi keluarga ya mungkin karena mungkin kurang terjadinya komunikasi, makanya saya singgung rumah komunikasi dan kerjasama. Karena kurang terjadinya sebuah komunikasi, karena sekarang gini Mas, kita mandi nih di kamar mandi, saya mandi di kamar mandi, terus air karena kita pakai water tone di atas tempat penampungan air, karena kita itu ada yang mandi pakai handphone, terus handphone WA karena airnya habis. Oh ya. Airnya habis nih. Minta tolong dong Mas, airnya habis ya, hidupin. Tapi ketika dia lupa tidak bawa handphone, air
terjadilah seperti itu. Akhirnya kan terjadi selek ketika ada yang dimintain tolong itu lagi capek karena setelah pulang kerja atau lagi capek kerja, itu akan menimbulkan satu pancingan emosional, Mas. Menjadi akhirnya ribut hanya gara-gara Sebenarnya bisa nggak perlu meluas maksudnya. Nah itu karena kurang adanya sebuah komunikasi lagi, karena dengan sibuk dengan handphone masing-masing. Sekarang kan terjadi nih, misalkan dalam sebuah keluarga, misalnya masih belum ya, terus ini adik belum, terus kita ngobrol terus terjadi kesalahpahaman gitu, terus aku sakit hati gitu, terus aku bayangkan ngambil story bikin story Mas, dengan niat menyindir Mas Wian ini, niat menyindir Mas Wian kakakku sendiri. Terus ada orang lain, kok bapak orang lain adalah orang lain yang akan membumbui loh, dan itu tidak akan selesai loh. Nah itu pentingnya dalam sebuah komunikasi untuk menjadi rumah, bangunan itu menjadi benar-benar rumah, karena memang kurangnya sebuah komunikasi di era sekarang. Padahal komunikasi banyak sekali alatnya, tapi kita kehilangan esensi dari komunikasi. Bahwa kita harus ngobrol, kita harus berdialog, kita harus bekerja sama. Disitulah kurangnya. Kadang ya betul, kadang kurang Mas, kadang malah over komunikasi. Jadi over komunikasi maksudnya gini, kayak tadi ya maksudnya masalah kita misalnya bersaudara bertiga, terus ada selek. Maksudnya kalau komunikasi udah bertiga aja. Kalau urusan rumah ya biarkan di rumah. Kadang-kadang kan over komunikasi, kita upload di sosial media kan over. Harusnya kan ya udah menteri komunikasi bertiga. Itu over komunikasi karena kurang komunikasi. Nah, aku kan masih banyak terjadi sekarang gitu, Mas. Banyak terjadi sekarang. Nah, itu perlu kita kembalikan lagi. Mungkin kita diskusi, mungkin ada teman-teman yang mau diskusi bersama untuk kita kembali lagi dan kembalikan lagi esensi rumahnya. Bahwa rumah bangunan pun bisa menjadi rumah kita beneran, tempat kita pulang gitu. Ketika komunikasi itu bisa. Kayak nih, saya menganalogikan contoh ginilah tadi kan itu. Gampangnya karena saya hidup di warung makan Mas, warung makan orang tua, makanya saya ambil tadi kasusnya warung makan lah. Dalam sebuah warung makan itu tak ambil ada koki atau chef, terus ada manajer, sama ada pelayan, pramu saji ya, pramu saji di situ. Nah, kokinya atau chefnya itu hati saya, tak analogikan hati saya, manajer itu pikiran saya, terus pramusaji itu pelaksana ketika saya melakukan beraction. Nah itu pramusaji. Fisik berarti ya? Nah, fisik. Nah, ketika berarti kan saya harus terjadi satu sinkronitas, komunikasi dan kerjasama. Iya. Dalam sebuah rumah makan itu, saya harus ada sinkronisasi dalam diri saya antara chef dengan manajer dengan pramusaji di situ. Nah, tapi tak terapkan ketika saya bangun tidur Mas. Maksudnya bangun tidur itu saya harus komunikasi dulu ini sama kokinya, sama chef, sama hati saya. Nah enggak ya langsung. Iya. Misal chef manajernya ngasih menu bebek, chef masak burung dara. That's right. Gimana? Maksudnya kan udah nggak sinkron. Komunikasi sinkron seperti itu. Dan kedua nih, oke, kamu lagi oke nggak nih? Perasaanmu oke? Koki kamu oke. Aku ini bahagia kok. Aku masak oke, yowes. Berarti aku kepala nih si manajer kan digital marketing dan target oriented Mas. Oke, saya bikin berarti saya tak target tuh hari ini saya harus jualan bebek, berarti misalkan 40 ekor. Kamu berani masak? Oke, guys. Si klien nggak bingung Mas. Oke, jalan. Sinkron semua. Nah, ketika hatiku, kopiku tidak tanya, dan saya bangun tidur tidak ada briefing pagi hari, saya nggak tak tanya ini, nggak ada briefing di pagi hari, nggak tak tanya kamu oke nggak, nggak oke. Kebetulan kokinya lagi nggak oke nih, chefnya lagi nggak oke, perasaannya lagi kurang bagus. Kok ditarget kan manajer ngerti target ini untuk sebuah income yang lebih banyak. Nah, ini target ini terjadi tidak sinkronis Mas. Akhirnya si fisik bingung. Mau ikut mana ini? Mau ikut manajer? Ya betul. Gila Mas, contoh. Pentingnya bahwa kita harus kembali ke rumah kita dulu, hati kita dulu, pikiran.
dan action kita, apakah kita sudah sinkron dulu atau belum. Dan ketika itu sudah sinkron, mungkin kita akan tahu arti kata pulang, tahu arti kata pulang. Oh, tapi saya punya ini. Coba nanti Mas Andi atau enggak Mas Andi ya. Oke. Jadi misal gini, kalau saya sih kalau rumah itu filter pertama kita untuk melihat dunia. Maksudnya kalau saya maksudnya mau meneruskan perkataan Mas Andi. Jadi misal ya itu kalau dari rumah kita bahagia, nanti kita keluar melihat dunia juga tugasnya juga bahagia. Tapi kalau rumah kita kurang nyaman ya kita melihat dunia ya kayak jadi itu sebisa mungkin filter pertama kita melihat dunia itu dari rumah. Terus betapa pentingnya rumah itu akan menentukan perjalanan kita untuk hari ini misalnya. Setuju. Oke, Mas Andi, mungkin Mas Andi ada yang mungkin berbeda pandangan dari saya atau Mas Fian? Atau pertanyaan buat Mas Atau Andi sebuah pertanyaan? Pertanyaan aja ya. Oke, silakan. Oh ya, oke. Misalkan seperti yang dibilang Mas Hanis kan, ketika rumah itu pikiran, hati, sama fisik itu bisa seirama ketika menghadapi orang-orang yang di rumah kan, Mas. Oke. Saya dalam konteks seperti itu ya. Misal contoh nih, saya nemeni orang baru bisa secara mungkin fisik dan pikiran, tetapi hatinya itu belum gitu. Terus yang mau ditanyakan bagaimana biar sinkron? Iya, biar sinkron. Ya kembali ke awal itu. Tadi kan kalau Mas Hanis singgung itu masalah rumah kan, berarti itu yang paling pertama dari lebih esensial dari rumah bangunan, tapi rumah yang di hati. Fisik maksudnya diri kita. Berarti kan konteksnya kita bangun tidur itu sudah mulai ditata. Jadi ketika bangun tidur kita sudah menata, maksudnya moodnya sudah ditata, pikirannya sudah ditata, nanti kan fisiknya mengikuti. Paling nggak seperti itu. Tapi misal kalau dari tadi kasusnya Mas Andi, itu nggak apa-apa, maksudnya udah hadir secara pikiran dan fisik juga untuk melayani orang di sekitar juga udah baik sih, cuma belum komplit maksudnya. Sebisa mungkin kan kalau bisa sih berikan yang terbaik kan. Sebisa mungkin berikan yang terbaik. Kalau misal yang diberikan terbaik baru bisa pikiran dan fisik juga apa. Tapi alangkah lebih indahnya kalau dengan Oke, karena memang kan karena memang terjadinya dalam sebuah gini banyak terjadi sebuah orang kakak beradik atau suami istri aslinya sama sih, itu yang beda jeneng. Iya. Pernikahan ini tidak hanya suami dan istri, laki-laki dan perempuan aslinya. Kehidupannya kita kakak beradik, aku dulu adik loro, aku punya adik 2. Tapi aku punya bapak, hidup sama bapak adik 2. Itu yang pernikahan mas aslinya. Iya. Jadi pernikahan tidak melulu hanya lawan jenis, mungkin beda fisik kok, lanang gitu. Ini perempuan, ini laki-laki kok, bukan soal itu. Ini soal bonding hati kok aslinya. Itu cuma istilah untuk membedakan statusnya itu. Ketika aku misalkan ya kalau yang pernikahan, dua-duanya misalkan si suami kerja, si istri kerja ini, misalkan ya, terus pulang ke rumah lah, si suami pulang ke rumah, si istri juga pulang ke rumah ini, ternyata ada piring kotor lah di situ, dan belum dicuci, ternyata suami ini misalkan pulang duluan nih, habis itu baru istrinya, terus lihat itu di wastafel ternyata ada piring kotor nih. Pemancingnya mungkin hanya karena piring kotor, tapi aslinya bukan karena piring kotor, karena si istri juga pulang capek, si laki-laki juga, si suami juga pulang capek nih.
lihatlah di situ suami pulang duluan kok ada cuci piring kok nggak dicuci gitu loh. Dan konotasinya bahwa itu adalah tugas perempuan. Mungkin di situ kan terjadilah seperti itu karena yang berjalan seperti itu. Makanya itu menjadi sebuah pemantik. Seharusnya dia pulang untuk menemukan sebuah rumah, benar-benar pulang dan menemukan sebuah rumah, tidak tidak menemukan sebuah rumah. Dia tidak merasakan esensi dari pulang. Mungkin hanya anu karena ya. piring kotor. Mungkin bayangannya wah aku wis capek kerja tekan rumah ki wis tuntas gaweane ya wis garek istirahat. That's right. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. That's right. Padahal tidak sesuai ekspektasi pun cuma sekedar piring kotor. Pemantiannya sepele, cuma sekedar piring kotor, mas, belum dicuci. Di situ. Nah, kan disitulah mungkin terjadinya sebuah kayak aku sama aku dengan adikku. Mungkin oke, dia pulang sekolah capek dengan berpikirnya, dengan sinaunya, dengan belajar di sekolah, terus dia makan mungkin nggak dicuci. Terus aku mungkin capek dengan keseharianku, mungkin dengan aku nulis novel atau nulis foto, terus belum dicuci, akhirnya tak cuci. Nah di situ. Nah aslinya kan kita hanya perlu untuk menjadikan sebuah rumah itu oke nggak apa-apa, kamu capek, aku juga capek kok. Jadi udah biarin dulu piring kotor, jangan jadikan masalah. Kita sinkronkan dulu ini. Oke, kita capek, aku capek, kamu capek, kita istirahat dulu nih. Kita ngobrol dulu, kita nyantai dulu, kita bercanda dulu. Nanti kalau sudah mulai pulih, energinya kita sudah mulai pulih, kita menemukan satu sinkronitas kerjasama dan komunikasi untuk menjadikan rumah di situ. Setelah itu baru kita bersih-bersih. Nah, sinkron terjadi bukan di situ, mas. Itu yang menjadikan kita tidak rumah tidak menjadi tempat pulang. Karena mungkin saya tidak mau turun ke frekuensi orang di rumah atau orang rumah kolak dengan frekuensinya dia. Makanya kudunya memang harus turun dan menyamakan frekuensi. Kalau enggak, kita tidak akan merasakan rumah atau tempat pulang. Mungkin seperti itu mas dari pertanyaan. Karena memang kita harus membangun dalam sebuah rumah. Pertama kita bangun rumah yang ada di dalam kita sendiri. Disitulah kita baru bisa membuat sebuah rumah atau tempat kita pulang dalam sebuah bangunan dan beberapa subjek di situ. Bahwa keluarga itu menjadi tempat kita pulang. Bahwa rumah bangunan ini menjadi tempat kita pulang juga. Bahwa diri kita rumah yang di hari juga tempat kita pulang menuju sang pencipta dan tempat ini. Jadi jadilah rumah itu kan ternyata berkaitan dengan perlu adanya komunikasi dan kerjasama antara hati, pikiran dan si pelaksana disiplin. Atau paling enggak secara terjadinya komunikasi itu kan ada kesepakatan. Mungkin ditemukan dulu kesepakatan antara itu tiga itu, maksudnya hati, pikiran dan fisik. Apa yang mau disepakati ini? Misal hati nih, kan Mas Haris tadi benar, hati ini bahagia, pikirannya siap ngasih target, fisiknya tinggal minggu. Maksudnya dicari itu nih, dicari kesepakatan. Ya, karena memang dalam sebuah komunikasi dan kompromi dua lawan, dua arah, itu terjadinya hanyalah kompromi. Kalau tidak ada sebuah kompromi, tidak akan pernah terjadi menjadi sebuah rumah atau tempat pulang. Karena memang terjadinya kompromi. Dan tidak ada yang lebih mendominasi atau yang superior kan? Karena kompromi. Itulah sebuah pernikahan terjalin dari kakak adik, pernikahan kakak adik atau suami istri. Rumah tangga. Nah rumah ini sebenarnya aku begini menjadi satu tambahan pembelajaran untuk diri saya sendiri mas, karena dari situ saya lebih mengulik untuk saya sendiri, mengulik ke dalam diri saya sendiri. Ternyata rumah itu harus saya ciptakan sendiri dan rumah itu harus saya bangun dari hati saya sendiri. Sinkronitas menjadi ke dalam pikiran, sinkronitas ke dalam sebuah tindakan.
ternyata karena tidak adanya komunikasi dan kerjasama, kemungkinan tidak akan pernah terjadinya sebuah tempat pulang atau rumah. Karena memang komunikasi dan kerjasama itu menentukan kita untuk berkompromi, untuk dialektika dua arah. Karena kalau kita hidup sendiri itu oke mas, tapi hidup kita memang berkeluarga, ada kakak, ada apa, Sosial ya. Karena kita harus melatih untuk membangun itu ya mas. Itu rumah makan. Sing gampang relate maksudnya yang saya hadapi itu. Karena ada beberapa contoh ya kayak anu lah mas, atau ini kayak sepeda mas, sepeda penggeraknya itu pedal itu kan hati itu mas, ada rantainya itu pikiran gitu. Terus jadinya hasil atau fisik ini kan rodanya itu belakang itu mas. Ada. Nah sekarang kita berniat nih dalam hati nih, pedalnya mengayun nih, ini rantai ini pedot nih mas, rantai pedot nggak akan pernah jalan mas. Si pelaksana nggak akan pernah jalan karena memang ya itu keterkaitan mas. Rantai ini kendor, nek terlalu komunikasi terlalu kendor juga kurang bagus, terlalu kencang juga kurang bagus. Jadi memang apa ya, memangnya butuh ada waktunya kita tegas, balance seimbang. Ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita lunak. Jadi bagi saya seperti itu. Mungkin ada satu opini lain atau pertanyaan lain Mas Andi atau opini atau apa atau sebuah contoh mas, ternyata waktu zaman jenengan SMP itu tadi mas. Tapi untuk ukuran SMP itu ya bagus banget sih mas untuk menemukan sebuah rumah seperti itu. Saya juga iya mas. Saya untuk menemukan rumah seperti ini. Kalau dulu waktu bahkan SMP mas, SMA saya seperti itu. Bahwa saya membandingkan rumah saya sendiri dengan rumah orang lain, rumah teman saya. Dan saya bisa merasakan pulang dan merasakan rumah di rumah teman saya. Karena saya mendapatkan sebuah penerimaan. Dan itu pentingnya kita untuk belajar besok untuk insya Allah menjadi orang tua, bahwa mungkin anaknya setelah pulang sekolah atau pulang kerja jangan pernah dibebankan oleh satu pertanyaan atau satu pernyataan yang mencecar. Biarkan dulu dia pulang, terimalah dia dengan senyum dengan gembira, atau mungkin perlu apa yang perlu saya bantu, atau kasih word affirmation, atau kita sapa dengan bahasa yang lebih bisa diterima. Mungkin itu pembelajaran untuk kita di masa depan mas. Untuk mungkin insya Allah kita akan menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Seperti itu karena langsung besar akan menjadi, mungkin bisa warung kopi akan menjadi rumah bagi mereka seperti sekarang. Karena dia tidak menemukan sebuah kenyamanan di dalam rumah tidak bisa menjadi tempat dia pulang. Karena banyak pernyataan atau pertanyaan yang begitu membuat dia tegang atau terforsir, makanya dia memilih untuk keluar di warung kopi nongkrong bersama teman-temannya atau mbak-mbak warung kopi dan dia bisa kecil. Macam mungkin seperti itu kan memang yang terjadi sekarang seperti itu. Dan itu terjadi saya di masa-masa kemarin pun seperti itu. Dan ini kan mari kita bertumbuh bersama-sama dan kita diskusi bersama. Sebagai saya Gen milenial dan Mas Sandi Gen Z, mungkin Mas yang dengan Gen X atau baby boomers mas? Unknown tidak terdefinisi. Prasejarah. Apa kalian sudah menemukan, apakah rumah kalian semua sudah menjadi tempat pulang bagi kalian semua? Wih. Genzi sudah menemukan.
Mungkin ada kan Mas? Ada tambahan lain mungkin? Sedikit tambahan mungkin ya. Oke, silakan. Terus terang kalau yang saya alami kan saya tidak bisa memilih rumah saya waktu kecil ya. Ini rumah bangunan yang kita bicara. Saya kan tidak bisa memilih karena itu hadiah gift dari orang tua. Ya. Jadi sebisa mungkin untuk membuat itu kita berasa lebih nyaman, lebih ngecil, lebih ya tempat ideal untuk pulang kan, itu tergantung kita yang menyeting. Karena ya jujur waktu kecil kan kita tidak bisa memilih itu dari tempat rumah. Seperti kita tidak bisa memilih lahir dari siapa. Tapi kita bisa untuk membuat itu terasa lebih nyaman. Setuju. Terima kasih. Masukan yang bagus dari Mas Wian untuk kita dan teman-teman semua sebagai besok viewers dan anak-anak Gen Z. Bagaimana kita untuk belajar bahwa rumah itu menjadi tempat untuk kita pulang beneran. Bagaimana kita menyeting atau kita belajar bagaimana kita untuk tumbuh bahwa rumah itu menjadi tempat kita untuk pulang berarti Mas ya. Karena itu yang terbaik dan itu yang diberikan yang terbaik oleh orang tua kita, dan orang tua itu perantara dari Tuhan kita masing-masing. Oke, episode malam kali ini atau malam hari ini atau siang hari ini atau pagi ini sudah ditutup dengan quote dari Mas Wian dan sangat istimewa. Oke, pantun Mas Adi. Oke, karena episode yang akan datang nanti akan ditutup dari sebuah pembahasan podcast. Setiap episode akan ditutup oleh quote oleh Mas Wian dengan oh iya Mas Adi ya. Beban. Oke, akan ditutup dengan Mas Wian sebagai notulensi. Nah, untuk program yang baru juga. Wah, ini kurang komunikasi ini. Mau nggak mau harus kompromi. Boleh. Oke, untuk penutup ini akan ada satu formula konsep baru lagi dalam sebuah penutup setelah ditutup dengan quote dari Mas Wian di episode sekali hari ini dan selanjutnya. Kita akan menjadikan ini sebuah kuis dan ada sebuah kuis dengan pertanyaan pendek dan harus dijawab dengan jawaban simpel dan tidak boleh dijelaskan. Oke, dan itu akan mungkin akan membuat audiens atau viewers kita akan menjadi sebuah penasaran dan akan menjadi sebuah tema episode selanjutnya. Oke. Pertanyaan kali ini sebentar saya cek dulu. Kemarin saya sudah diberikan sebuah pertanyaan dan nggak komunikasi ya. Konsep kan? Mau nggak mau harus kompromi. Iya. Sistemnya paksaan. Kalau di sini saya menjalin dalam sebuah komunikasi dan kerjasama secara paksa. Apa? Boleh dari Mas Sandi dulu atau Mas Wian dulu? Jawab cepat tanpa harus dijelaskan. Apa hal tersulit yang Anda lakukan? Hal tersulit yang Anda konsisten untuk dilakukan dalam sehari-hari dan itu pengen banget Anda konsistenin dalam sehari-hari. Cuma satu kata. Boleh, maksudnya cuma satu kata aja. Oke. Satu kata. Tenang. Oke. Mas Wian. Mengatur ego. Oke. Sangar-sangar. Hebat-hebat jawabannya satu yang belum bisa konsisten dalam sehari-hari, satu tenang, dua mengatur ego. Saya ditanya nggak Mas? Iya. Oke. Jawab simpel loh. Nah, Jawab simpel loh. Tadi kan dijawab dengan simpel tuh. Jawab simpel loh tapi. Wah. Lucu. Ada yang lucu karena ada rambut dulu. Sorry Mas. Rutin cuci pakaian. Dan saya harus menumpuk, kenapa tidak?
langsung dicuci aja di detail. Kenapa harus menumpuk? Harus saya nyuci pakaian. Saya sulit untuk memutuskan. Oke. Mungkin dari kalian silahkan tinggal Nggak alasan. Mau dengar nggak alasan. oh iya ya. Tapi kan elek mas. Iya, Alasan iya, itu iya, elek iya. karena. Boleh. Saya. Oke. Dengan kalian yang ada satu kebiasaan habits yang ingin kalian perbaiki, ingin kalian benahi satu yang ingin Anda konsisten tapi ternyata itu sulit untuk kalian konsistenin, silakan kalian komen di bawah besok atau mungkin akan menjadikan sebuah ide. Silakan kalian komen hal yang kalian belum bisa konsisten dan kalian pengen banget untuk konsisten. Kalau konsisten, kalau mandi itu geraknya harus sama. Pokoknya jangan konsisten. Besok pakai shower Iya. saya kan punya ini gayung. Ya podo. Konsisten. Sampean Podo. menjadi sebuah perdebatan nggak? Apa? Kalau cebok dari depan atau dari belakang? Enggak sih. Soalnya nih dari perdebatan kita harus riset. Masa aku main dulu sampai cek. Sampean dari yang depan atau dari yang belakang? Rahasia. Cepat jangan singkat. Ideal dari yang depan atau belakang? Oke, kita tutup malam hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan tempat pulang dan menjadikan rumah menjadi rumah kalian sendiri dan menjadikan hati kalian sebagai rumah untuk kalian sendiri dan keluarga adalah tempat kalian pulang di kehidupan kalian masing-masing. Dari bahas saja dulu, saya Hanis, Sandi. Saya Pian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Swastiastu.